ada yang tahu di HMPA pagi ini dengan yang sebelumnya apa ya perbedaannya? Nah, benar sekali, ibadah hari ini kita akan melakukan secara online karena wabah virus yang sudah sampai di Makassar. Mari sama-sama kita menyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Selamat pagi adik-adik, ketemu lagi sama kakak Desi ya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Doa ini akan kakak Desi pimpin, kemudian adik-adik ikuti ya, seperti kebiasaan kita, oke? Oke, kalau gitu lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih terima kasih karena hari ini karena hari ini kami sudah boleh kami sudah boleh bangun dengan tubuh yang sehat. bangun dengan tubuh yang sehat. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sekarang sekarang kami mau mendengarkan cerita Tuhan. kami mau mendengarkan cerita Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, tolong kami tolong kami agar kami boleh agar kami boleh mendengarkan dengan baik mendengarkan dengan baik dan melakukannya dan melakukannya dalam kehidupan kami dalam kehidupan kami setiap hari. setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Pembacaan kita pagi hari ini terambil dari kitab Ratapan. Nah, Ratapan itu di Perjanjian Lama. Betul sekali, Perjanjian Lama. Ratapan pasal 1 ayat 1 sampai 17, panjang ya. Nah, adik-adik boleh minta tolong sama mama dan papa di rumah atau kakak untuk membacakan kitab ini ya. Jadi kakak Desi kasih jeda dulu beberapa saat. Habis itu kita mulai untuk bercerita, oke? Sudah baca Alkitab? Panjang sekali. Nah, topiknya adalah penghukuman Allah membawa kesadaran. Nah, adik-adik kakak Desi tanya dulu, siapa yang sering dihukum di rumah? Ada? Oke, baiklah. Kalau gitu pertanyaan kembali, kenapa bisa dihukum? Karena salah? Karena tidak dengar-dengaran sama mama papa? Atau mungkin ada yang suka jambak-jambak adiknya di rumah? Habis itu dia dihukum. Nah, kita dihukum karena pasti berbuat salah. Nah, ada tidak adik-adik di rumah tiba-tiba dihukum sama mama atau sama papa, tapi karena tidak berbuat kesalahan tapi dihukum? Ada? Tidak ada ya? Nah, hari ini kita akan belajar dari bangsa Israel. Nah, bangsa Israel pada zaman itu, tunggu dulu kakak Desi tanya, ini bangsa Israel, dia tinggal di mana? Kota apa? Ada yang tahu? Ada ya? Sudah pasti tahu. Di Yerusalem. Nah, bangsa Israel ini pada saat itu mereka itu selalu tidak dengar-dengaran sama Tuhan, atau membangkang. Akhirnya Tuhan hukum. Nah, contohnya dia membangkang seperti apa? Sudah banyak kali diceritakan. Contohnya membangkang bangsa Israel itu seperti, oh kakak, dia menyembah berhala. Apa itu menyembah berhala? Jadi contohnya berhala itu mereka membuat patung dari batu, kemudian mereka bentuk seperti hewan. Ada juga dewa-dewa yang berbentuk seperti manusia mereka buat dan kemudian mereka menyembahnya.
Nah, bagaimana caranya Tuhan menghukum bangsa Israel? Nah, Tuhan mendatangkan orang-orang dari Babel untuk menyerbu kotanya mereka, kota Yerusalem. Akhirnya terjadi peperangan. Banyak yang mati, terus banyak yang luka-luka karena peperangan itu. Sudah tahu bagaimana itu, apa yang terjadi kalau peperangan, banyak orang yang luka-luka. Nah, sama dengan yang terjadi di Yerusalem. Ada juga beberapa orang-orang dari Israel itu yang menjadi tawanan dari orang-orang Babel. Jadi orang Israel itu, mereka yang kalah, yang masih hidup, mereka dibawa ke Babel. Untuk jadi apa? Untuk jadi budak. Nah, ada yang tahu budak? Budak itu apa, Kakak Desi? Budak itu orang yang bekerja tanpa dibayar mungkin, atau orang yang kerja terus disiksa, dicambuk. Pokoknya mereka bekerja keras memenuhi segala kebutuhan orang Babel. Nah, itu adalah hukuman yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Nah, setelah mereka dihukum, mereka bekerja di Babel, akhirnya mereka pun menyadari bahwa ternyata hukuman ini adalah cara Tuhan untuk mengingatkan mereka bahwa ternyata selama ini saya berbuat salah. Ternyata selama ini saya tidak dengar-dengaran sama Tuhan, akhirnya Tuhan hukum saya. Nah, itu yang dirasakan oleh orang-orang Israel. Jadi mereka menyadari kesalahan yang mereka lakukan. Nah, adik-adik, kalau misalkan kita sudah menyadari kesalahannya kita, apa yang harus kita lakukan? Kita harus minta maaf. Nah, adik-adik, jadi sama seperti adik-adik contoh di rumah. Kalau adik-adik dihukum sama mama papa, itu pasti karena adik-adik berbuat kesalahan. Jadi, kalau sudah berbuat kesalahan, kemudian mama papa hukum, harusnya adik-adik langsung menyadari kesalahannya meminta maaf sama mama papa, mohon ampun supaya tidak dihukum, jangan terlalu lama dihukumnya. Harus contoh orang-orang Israel, walaupun mereka berbuat kesalahan, tapi mereka mau menyadari dan memohon ampun kepada Tuhan. Adik-adik pun harus seperti itu, mencontoh apa yang baik, yang buruk tidak boleh dicontoh. Demikian cerita hari ini. Jadi intinya bahwa kalau kita mau mengaku salahnya kita, pasti kita akan diampuni. Begitu juga kalau adik-adik, walaupun adik-adik salah, tapi kalau adik-adik berani meminta maaf, berani memohon ampun, pasti akan diampuni. Oke? Amin. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, puji dan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu, karena begitu besar kasih penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berterima kasih Tuhan, karena pada pagi hari ini kami sudah boleh beribadah dan mendengarkan cerita tentang kebaikan Tuhan untuk kehidupan kami anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, tolong beri kami hikmat untuk kami dapat mengaplikasikan cerita yang boleh kami dengar dalam kehidupan kami setiap hari. Ya Bapa, di pagi ini kami datang berdoa untuk kami dengan segala pergumulan kehidupan kami. Tuhan Yesus tolong jaga dan lindungi kami, keluarga kami, mama papa kami, dan semua yang punya kami di mana saja mereka berada berdomisili. Tuhan Yesus tolong kami, lindungilah kami di tengah permasalahan dunia ini. Kami diserang oleh virus-virus yang mendatangkan penyakit bagi kami. Mohon Tuhan, jaga dan lindungilah kami, sehat-sehatkanlah kami, berikanlah kami daya tahan tubuh yang bagus, agar kami boleh terhindar dari penyakit-penyakit manapun. Secara khusus kami berdoa juga untuk negara kami tercinta Indonesia.
Tuhan sudah begitu baik mendatangkan pemerintah sebagai wakilmu di dunia ini untuk menjaga dan menaungi kami, menghimbau kami dalam berbagai-bagai anjuran. Kami mohon Tuhan Yesus jaga dan lindungilah mereka. Tuhan Yesus juga jaga kami yang dalam masa karantina di rumah-rumah. Tuhan Yesus, berilah kami kesabaran untuk dapat menjalani masa karantina ini, karena kami tahu melalui kami berdiam diri di rumah dan menjaga jarak kami, pencegahan penyakit itu akan semakin besar dan tidak akan terjadi lagi korban-korban yang berjatuhan karena virus itu. Kami mohon Tuhan Yesus beri kami hikmat untuk dapat tinggal di dalam rumah bersama kedua orang tua kami, bersama semua saudara-saudara kami, agar kami selalu dalam penjagaan dan perlindungan Tuhan. Ya Bapa, kami pun berdoa untuk kedua orang tua kami. Tuhan Yesus, sehat-sehatkanlah kedua orang tua kami, berilah mereka kesempatan untuk dapat melihat kami menjadi anak-anak yang baik, bertumbuh berkembang dalam kasih penyertaan Tuhan. Terlalu banyak doa yang ingin kami sampaikan ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa, tapi sebelum kami menyampaikannya, kami tahu, kami yakin Tuhan terlebih dahulu sudah mengetahuinya. Untuk itu kami mohon Tuhan untuk menjawab doa-doa kami seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa permohonan serta ungkapan syukur kami ya Bapa di pagi hari ini. Ampunilah setiap salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Nah, adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini, mari sama-sama kita menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Ayo berdiri, buat gerakan sendiri ya di rumah supaya tetap semangat. Jalan